Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada Kamis pagi hari ini tanggal 21 November 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik. Senantiasa kita dipelihara sama Tuhan. Terbukti nyata Bapak Ibu senantiasa bertemu dengan saya ya. Sehari tiap hari 2 kali, ada pagi malam. Ini bukti nyata Tuhan Yesus bersama Bapak Ibu, bersama saya. Sebab saya bersama Bapak Ibu semua adalah anak Tuhan Yesus. Berarti firman Allah iya dan amin, bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Hanya di dalam Dia Yesus, bersama Yesus hati kita damai. Kalau kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini, tertulis dan 2 Samuel pasal 13. Puji Tuhan, kita dapat mengakhiri 2 Samuel 13. Besok pagi baca 2 Samuel pasal 14. Di mana pagi hari ini kita baca dari ayat 23 sampai 39. Amnon akhirnya dibunuh oleh perintah dari Absalom. Karena yang kemarin sudah saya katakan, Amnon dia memperkosa si Tamar, adiknya Absalom. Marah Absalom sebagai kakaknya. Ya, untuk itu kita di dalam dunia ini enggak ada kedamaian. Sampai detik ini pun terjadi peperangan di mana-mana. Enggak ada damai. Damai sejahtera hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Tentu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup tanpa tidak tenang. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walaupun hidupku dalam dunia penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus satu-satunya dalam hidupku. Amin. Bersama Dia hatiku damai, bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Injil Yohanes, demikian firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah firman Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh dengan tantangan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus satu-satunya. Dia Tuhan punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu ya Tuhan.
kuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bersama Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau hidup penuh dengan tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jalan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus. Sucikan hatiku dan pikiranku. Pagi ini Bapa, kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membaca firman Tuhan. Firman-Mu Bapa, ku simpan dalam hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pagi ini pagi yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap baca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Bapa. Mohon maaf saudara. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Saya di dalam keadaan sehat sampai detik ini. Penuh dengan tantangan dalam hidup ini. Tapi nomor satu, tetap kita dengan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Kita pegang firman Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang Bapak hidupi, yang hadapi, tetap Yesus, tetap Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Dengan setia kita ikut Yesus, biarpun banyak tantangan. Lihat Yesus sendiri. Baru itu di Taman Getsemani ya, tantangan waktu mau minum cawan. Secara daging manusia sampai Yesus, kalau bisa ini terhindar Tuhan. Tapi Yesus tutup dengan doa yang luar biasa. Berkata, biar kehendak-Mu Bapa yang jadi. Ini yang penting. Yang penting kita mau selalu minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus kan tuntun kita. Supaya kita tidak berjalan yang salah. Ya, biarpun kita berjalan lembah kekelaman. Tapi bersama Yesus kita ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Mari kembali lagi kita baca firman Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. Bapak ya. 2 Samuel pasal 13 kita membaca dari ayat 23 sampai 39. Peristiwa yang sangat mengerikan saudara ya. Inilah di dunia. Ya, dunia zaman dulu sama-sama saat ini. Ya, karena sama-sama dunia ya. Dulu terjadi pembunuhan, saat ini juga sama saudara terjadi pembunuhan. Ini Amnon dibunuh oleh perintah Absalom. Mari kita baca. Firman Tuhan katakan demikian, Amnon dibunuh oleh Absalom melarikan diri. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal-Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Wah, 2 tahun kemudian, saudara. Berarti Absalom sudah dendam, saudara ya, dengan namanya Amnon bin Daud, ya. Karena sejarah kemarin itu, ya, Tamar itu adik dari Absalom kan diperkosa oleh Amnon. Ya, Amnon itu dari anak istri yang pertama, ya. Tapi kalau si Absalom ya dari anak yang ketiga saudara ya. Yang pertama dari Ahinoam ya, tapi kalau Absalom Tamar dari istri yang ketiga ya, pasti marah saudara ya. Oleh karena itu mari selanjutnya kita lihat. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hamba ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya
ikut bersama dengan hamba-Mu ini. Nah, jadi mau minta persetujuan Daud, saudara ya. Karena pikir anak raja, anak Daud kan anak raja semua, Daud raja. Ya, ingin diundang semuanya supaya tidak ketara, saudara. Tapi tujuan sasaran dia bunuh Amnon ini. Tapi berikutnya lihat. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan kau? Tapi ketika Absalom mendesak, diizinkan Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Wah, ini karena sudah rencana jahat. Tapi dana, rencana pembunuhan. Jadi pembunuhan yang terencana. Ya, dia ngajak sepeda ketara. Kalau hanya ajak Amnon, kelihatan. Kenapa Amnon hanya yang lain tidak diundang? Pinter Absalom, dia undang semua anak raja, kan banyak anaknya dari yang laki-laki. Ya, ayat 28. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya, demikian perhatikanlah, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkan hatimu, tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Wow, saudara. Jadi zaman dulu memang anggur itu dari zaman Nuh, saudara. Nuh mabuk anggur kan. Dari zaman dulu anggur itu bisa pemicu orang bisa mabok. Jadi sengaja dikasih sama Absalom, anak raja semua, minum anggur supaya mabok semua. Supaya dengan mabok itu, kesempatan itu Absalom bunuh, perintahkan anak buahnya, saudara ya. Terus mereka berkata, mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud. Demikian Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun yang dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkannya pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud, katanya, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Ya, jadi jelas, saudara. Jadi Yonadab itu, keluarga dari Daud itu bilang, bukan anak raja, enggak, yang dibunuh hanya Amnon. Karena gara-gara Amnon yang telah memperkosa Tamar adik Absalom. Jadi biar Daud jelas ini ya. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikirannya dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga melayangkan pandangannya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Aronaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, lihat anak raja datang, benar seperti kata hamba-Mu ini. Baru saja ia habis berkata, datanglah anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amir, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Ayat 39 terakhir. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Amin. Demikian firman Tuhan. Bicara pembunuhan terencana, saudara. Dalam dunia ini tidak pernah terlepas dari setiap kita menghadapi peperangan. Ya, banyak berita-berita di televisi, pembunuhan, pemerkosaan, ya, korupsi, segala macam berita negatif, bad news terjadi. Inilah dunia. Memang sesuai firman Tuhan, dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Dan ini semua perbuatan daging. Maka hati-hati, di sini kita bisa belajar, saudara, supaya kita senantiasa hidup minta pimpinan Tuhan. Supaya Roh Kudus tuntun anak-anak kita, keluarga kita. Jangan sampai ada keluarga yang berbuat dosa. Akibat dosa, pasti upah dosa itu maut, iblis. Tapi kita minta pimpinan Tuhan, di sini kita belajar. Maka pentingnya kita baca banyak firman Tuhan. Sehingga kita baca firman Tuhan, tahu jelas peristiwa-peristiwa terjadi. Supaya kita menjadikan diri kita berakal budi. Supaya kita berhati-hati dalam bertindak. Minta selalu pimpinan Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun kita. Di luar Yesus tidak ada ramai. Hanya di dalam Dia ada Yesus, juru selamat kita, penuh dengan damai sejahtera. Mari melalui pembelajaran firman Tuhan pagi ini, membawa kita makin hari mau cinta Tuhan, mau selalu dekat dengan Tuhan. Jangan ikutin daging. Hati-hati juga di dalam pergaulan, saudara, supaya kita tidak melangkah yang salah, tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Di dunia ini daerah iblis, saudara. Dalam surat 1 Yohanes 5:19, bahwa kita berasal dari Allah, tapi dunia sudah dibawa kuasa iblis. Lihat ini, terjadi pembunuhan ramai, saudara. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, biar kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Bila berkat damai sejahtera, penyertaan Tuhan menyertai kita. Dalam rumah tangga kita berkati, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun yang kita kerjakan, ada penyertaan Tuhan. Dan tidak berbuat dosa, tapi bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.